Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok Cyanida. Kami akan melakukan wawancara kepada orang yang sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami berempat dari SMK Asam Padang. Kami kesini berniat untuk mewawancarai Ibu tentang kesuksesan dalam berwirausaha. Sebelumnya Bu, perkenalkan saya sendiri Fairuz Maulana. Saya sendiri Bu. Kami berempat bertujuan untuk mewawancarai Ibu karena kami mendengar bahwa Ibu sukses dalam berwirausaha, yaitu dalam usaha membuka bengkel Ibu perjalanan. Sebelumnya Bu, sebelum kita masuk ke wawancara, mungkin kami ingin mengenal dulu siapa nama Ibu, biografi Ibu, profil Ibu. Senang sekali Ibu bertemu dengan kalian semua ya. Ibu namanya Mira Diana, biasa dipanggil sini Ibu Mira. Ibu berkarir meniti bimbel ini dari tahun 2009. Waktu itu terjadi gempa di Kota Padang yang cukup besar, sehingga membuat masyarakat ini takut untuk menuju arah ke bawah. Kebetulan kalau Ibu bimbel ini berada di Limbo Datar, Kelurahan Bandar Buat. Ini beradanya di tempat yang zona aman, jadi orang-orang tuh mulai mencari daerah yang ketinggian. Jadi kebetulan bermodalkan dengan pengetahuan yang Ibu punya, dengan Ibu suka ngajar adik-adik zaman dulunya. Jadi naluri itu timbul dengan sendirinya menjadi seorang guru, walaupun Ibu tidak dari pendidikan guru. Ibu tidak dari pendidikan guru, Ibu kebetulan tamat dari ekonomi manajemen. Yang kalau kalian tahu manajemen itu untuk memanage orang-orang, akhirnya Ibu terjun menjadi seorang guru. Berawal dari kejadian gempa itu, jadi tetangga kiri kanan mulai minta bantuan belajar sama Ibu. Ibu cerita sedikit awalnya bimbel ini berdiri. Jadi mereka datang ke sini, mereka minta dibantu untuk mengajarkan anak-anaknya. Waktu itu Ibu mengajarnya lillahi ta'ala. Artinya tidak Ibu pungut biaya apapun. Cuman orang-orang ini karena kita bantu, jadi mereka itu misalnya kalau dia punya kebun pisang, Ibu dikasihlah pisang. Dia berjualan lontong zaman itu, Ibu dikasihlah sepiring lontong. Jadi Ibu tidak meminta imbalan apa-apa. Emang datang dari naluri Ibu. Dengan kebetulan rumah Ibu ini juga dulu awalnya tempat mengaji orang tua-tua. Setelah itu lahir pula Ibu di bidang pendidikan. Jadi mereka itu Ibu ajarkan tanpa Ibu minta biaya. Jadi dari mereka itulah mulai mulut. Jadi proses pemasaran dari bimbel Ibu ini dari mulut ke mulut. Jadi mereka pintar, mereka bisa menyelesaikan soal-soal. Terjadilah perubahan di rapor mereka. Jadi orang-orang itu pada bertanya kan, les di mana, les di mana? Ibu tidak buka les. Ini juga belum Ibu daftarkan, cuma dibantu. Mereka pun waktu itu belajarnya beralaskan tikar. Belum Ibu bikin ruangan-ruangan, beralaskan tikar, pakai meja kecil-kecil. Alhamdulillah dari situlah mulai murid Ibu bertambah dari 10, 30 sampai akhirnya 50 orang. Bisa 50 orang itu Ibu masih mengajarnya sendiri. Sendiri Ibu mengerjakan itu semua. Lama-lama karena suami Ibu juga bergerak di hukum, dia lawyer, maka kita daftarkan les ini di tahun 2013 ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Akhirnya Dinas Pendidikan Kota Padang menyambut gembira karena Ibu salah satu perintis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdaftarlah Ibu secara dinas di tahun 2013. Les ini mulai berkembang sampai akhirnya kita punya 3 tempat di daerah Pampangan 1,
di Gadut satu, yang ini Ibu jadikan sentral les ini. Berlanjut les ini tambah lama tambah, alhamdulillah mencapai puncaknya, sampai semua ruangan ini penuh. Awalnya Ibu cuma buka untuk SD, TK sama SD, merambah setelah sampai ke SMP. Yang SMP ini anak-anak didikan Ibu, Bu kita nggak mau Bu les di luar sana, di Ibu saja. Akhirnya di tahun berapa tuh yang di depan Ibu kalian lihat, itu ada GO, Business Operation, itu awalnya Ibu pikir itu lawan dari bisnis Ibu. Orang itu bagus tempatnya, Ibu kalian lihat cuma sederhana les rumah, tapi emang les itu tidak mencari tempat. Berarti les itu mencari kenyamanan. Memang moto dari les Ibu ini, Ibu melayani dengan hati dan memenuhi kebutuhan mereka. Itu sedikit banyak kisah mengenai les sampai maka di tahun 2022 ini alhamdulillah masih tetap eksis. Sebelumnya mungkin apa yang menginspirasi Ibu untuk mendirikan les dari awalnya kejadian gempa, terus menerima les para siswa SD sampai SMA? Mungkin tetangga Ibu sedikit banyak juga ya. Ibu sebenarnya tidak merintis les awalnya. Ibu seorang bekerja dulu di Jakarta awalnya di pemasaran properti, tapi mungkin masyarakat sekitar Ibu tahu karena kalau kita waktu sekolah zaman-zaman Ibu itu Ibu selalu juara. Jadi orang-orang itu yang teman-teman seumuran Ibu, Ibu itu bisa, akhirnya anaknya dititipkan sama Ibu. Awal mula itu berdua, tapi yang berdua itu karena dia keinginannya juga mau belajar ya, tumbuh mereka tuh jadi bisa mengerti dengan pembelajaran. Kata dia, Bu, Ibu ngajarin mengerti Bu di sekolah, kita nggak mengerti. Sebenarnya sekolah sama les ini sama. Mungkin di sekolah itu kan rame, misalnya di sekolah itu ada 32 orang, ada 26 orang, kan akhirnya guru itu juga nggak bisa ini kita satu persatu. Jadi itu mungkin yang membuat orang itu tertarik. Akhirnya Ibu pun tertarik menekuni bisnis ini karena Ibu coba di dua orang itu nambah. Akhirnya Ibu lakukan izinnya ke dinas pendidikan. Kan tadi dengar cerita Ibu dari awalnya cuma tempatnya di sini, kemudian ada 2 cabang lagi. Jadi kan termasuk artinya usaha Ibu ini tergolong sukses karena mendirikan 2 cabang lagi kan Bu. Jadi menurut Ibu apa itu pengertian dari kesuksesan itu sendiri Bu? Kalau menurut Ibu yang dikatakan sukses itu adalah keberhasilan dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita untuk berjuang sehingga meraih suatu keberhasilan. Kan untuk mencapai kesuksesan itu ada tips-tipsnya Bu. Dari misalnya dari awal tadi cuma di sini buka 2 cabang lagi sampai di aku yang ada dinas pendidikan, bagaimana caranya untuk tips-tips mencapai kesuksesan itu Bu? Tipsnya kita harus belajar dari kekalahan. Apapun yang kita lakukan, kita merasa kegagalan, itu kita belajar dari kegagalan. Terus yang kedua, kita belajar dari orang lain. Misalnya, setiap yang kita kerjakan ini tidak selalu orang tuh bilangnya kita tuh pintar, bagus. Pasti ada komen di luar sana yang tidak baik. Kita harus dengarkan yang tidak baik mereka. Mana tahu yang tidak baik itulah yang menumbuhkan kita menjadi besar. Terus kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus bersemangat dalam menghadapi, apalagi yang kita hadapi anak-anak yang begitu banyak bermacam karakter mereka kan. Nah, pas mendengar cerita ini tadi, gimana sih suatu sosok yang dianggap sukses dalam berwirausaha? Ya, kalau menurut Ibu, seseorang dikatakan sukses dalam berwirausaha, pertama, mereka itu dalam menjalani usaha, apapun itu usaha yang akan mereka jalani, yang pertama mereka itu tidak boleh
pantang menyerah, nggak boleh putus asa. Terus selalu juga kita tidak melupakan Allah ya dalam usaha ini. Setiap langkah-langkah kita harus diikuti dengan doa. Terus selalu bersemangat, belajar dari setiap kegagalan dan belajar juga dari setiap kritikan yang diberikan orang kepada kita. Terus belajar juga dari kekilafan-kekilafan yang tanpa kita sadari dalam memberikan materi. Mungkin ada salah satu guru yang kilaf, itu kita juga belajar. Kita harus menerima apapun itu masukan atau saran dari luar sana, sehingga bisa dikatakan usaha yang kita geluti ini sukses bersama. Dan juga kita bisa lihat sukses itu dari usaha kita, misalnya 1 jadi 2, 2 jadi 3, berarti kita udah bisa membuat suatu usaha yang dapat dimanfaatkan bagi orang banyak. Jadi Bu, menurut Ibu sendiri apa saran Ibu bagi anak-anak muda zaman sekarang untuk agar mereka termotivasi, mereka mendapatkan sebuah ilmu untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha itu sendiri? Kalau Ibu contohkan untuk kalian ya, kalian kan tamat pendidikannya SMAPA. Kalau bagi Ibu itulah suatu pilihan yang bagus, sebab belajar kalian mandiri, bisa langsung bekerja ya, langsung bekerja. Kalau bagi Ibu, setiap apapun yang kalian lakukan di sekolah, kayak kalian di labor, ada kalian melakukan penelitian-penelitian, itu bagi Ibu suatu pembelajaran bagi kalian. Kalau bisa setelah kalian tamat nanti, misalnya kalian bekerja di tempat yang lain, kalian bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi dengan kita menciptakan lapangan kerja sendiri itu berarti kita sudah mengapakan ilmu kita itu, menerapkan ilmu kita yang kita dapat selama pendidikan di dunia pekerjaan. Apa lagi? Iya Bu, apa yang membuat Ibu kan dari awalnya bekerja di Jakarta, terus pindah menjadi seorang pengusaha dalam bidang mengajar Pendidikan. siswa ya, pendidikan. Ibu awalnya pertama kan masalah gempa tadi ya. Yang kedua Ibu melihat masyarakat sekitar. Ibu kasihan sama anak-anak sekitar sini. Sebab tidak semua orang itu bisa ikut bimbel di tempat-tempat yang bagus. Contohnya kalau di Padang ini kan kayak Gama, GO, itu bayarnya itu tuh per semester. Kalau bagi Ibu, awalnya Ibu membuat itu, Ibu tidak pungut biaya. Itu datang dari naluri Ibu, seorang ibu yang kasihan lihat anak. Kadang anak di sini juga anak, ada anak pemulung, ada anak yang ya mana taraf-tarafnya mungkin nggak bisa mereka untuk les di tempat yang sebagus itu. Itulah yang awalnya jadi murid Ibu. Ajak sinilah, ada yang kesulitan belajar. Mungkin kalau Ibu lihat ya, mungkin naluri ya yang membuat Ibu itu walaupun dulu Ibu bekerja di Jakarta, Ibu pulang ke Padang, Ibu berkeluarga, sehingga Ibu nonaktif dulu bekerja. Karena kita kebiasaan sudah bekerja ya, pasti kalau kalian akan merasakan juga kalau biasa kita bekerja, tidak bekerja pasti kita keinginannya bekerja. Gimana diri kita ini di sisa-sisa usia kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan tadi dari awalnya cuma hanya 20 sampai sekarang 50 orang Bu. Sampai ada 50 orang. Jadi sekarang karena udah sampai 3 cabang, berapa jumlah murid semuanya Bu dari cabang ini sampai yang 2 cabang lagi? Mungkin karena pandemi ya, Ya, Bu. agak berkurang. Biasanya di satu cabang tuh bisa mencapai 100, kadang 150. Sekarang tuh udah berkurang, kadang cuma 50, kadang 100 itu. Tapi bagi Ibu nggak masalah, sebab kita
kita baru memulai awal lagi setelah pandemi. Mudah-mudahan nambah muridnya terus. Jumlah penghasilan ibu dalam berwirausaha di bidang bimbel ini berapa bu? Kira-kiranya berapa bu? Misalkan pasti untuk anak SD, SMP dan SMA itu beda. Kalau di sini ya sistem pembiayaannya, ibu bayarnya per bulan sama murid. Kalau SD dari tahun 2016, ibu buka tadi 2009 itu free. 2016 ibu sudah menjatahkan ke murid-murid itu bayarnya 200. Tapi menjelang 200 itu ibu 50, ibu pakai sistem 60, 100, 150 sampai di akhirnya 2016 sampai 2022 tidak ada kenaikan. Untuk SD ibu berlakukan tarifnya 200 per anak, untuk SMP 300, untuk SMA 400. Untuk penghasilan ibu sendiri juga tidak bisa ibu sebutkan, maaf sebelumnya, karena sebagian anak-anak ibu ini ada yang tidak ibu pungut bayaran, ada yang biayanya tuh jadi tidak ibu diskon karena ibu lihat latar belakang mereka juga. Ada dalam belajar sama ibu, bimbingan sama ibu, maaf salah satu misalnya orang tuanya dipanggil dulu sama Allah, itu akhirnya jadian asuh bagi ibu. Jadi biaya yang masuk, dana yang masuk bagi les ibu juga enggak tetap, sebab di saat berjalan itu ibu suka kasihan sama anak-anak didik ibu. Kadang mereka mau les, orang tuanya kadang bermasalah di orang tua ya, tertunda pembayaran, akhirnya udah biarin aja. Sampai 1 tahun ada yang begitu, ya biarin aja. Yang penting ibu lillahi ta'ala mereka dalam menerima pembelajaran, mudah-mudahan tidak menutup juga mereka bisa lancar belajar. Mendengar semua wawancara dan cerita dari ibu tadi, bagaimana motivasi dari ibu tadi kan, itu menjadi pembelajaran juga buat kami dan juga buat anak-anak muda zaman sekarang, bagaimana cara berwirausaha ke depannya. Melihat bagaimana perkembangan dunia saat ini, pasti banyak hal-hal yang bisa dijadikan usaha bagi anak muda zaman sekarang ya bu. Mungkin itu saja dari kami, pertanyaan dari kami bu. Maaf mungkin setelah mengganggu waktu ibu. Terima kasih ya bu. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bu. Simpulan dari video tersebut ialah sukses memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek. Bisa dibilang, sukses adalah sebuah keberhasilan. Terlepas apapun keberhasilan itu, sukses kerap dikaitkan dengan kehidupan ekonomi dan sosial seorang individu. Seperti halnya Ibu Mira Diana adalah seorang pemilik bimbel yang gigih, pekerja keras, dan pantang menyerah. Jika ingin menjadi orang sukses, kita harus memiliki sifat yang pantang menyerah. Karena jika kita mudah menyerah, kita tidak akan dapat meraih kesuksesan tersebut.